isu PSS akan terdegradasi karena sudah ada penggantinya PSIM Yogyakarta. Heboh, Andre Rosiade ungkap inisial mafia bola Indonesia. Andre Rosiade, penasehat Semen Padang FC, bikin heboh lewat unggahan media sosialnya. Ia menyebut inisial mafia bola di Indonesia. Dalam unggahannya di Instagram _Rosiade, ia menyebut inisial mafia bola di Indonesia. Ia berharap Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberantasnya. Saya percaya Pak Erick Thohir mampu dan bisa melenyapkan mafia sepak bola di Indonesia. Untuk itu mari dimulai dengan menyingkirkan 2 orang yang diduga operator mafia dengan inisial JN dan P, tulisnya. Hampir semua elit PSSI tahu ini. Ditunggu aksi bersih 2-nya Pak Erick Thohir. Dan Bang Arya Sinulinga ditunggu komentarnya. Apalagi abang kan korban mafia juga, karena klub abang berkali-kali dikerjai, tulisnya. Beberapa waktu sebelumnya, Andre Rosiade juga sempat membuat unggahan yang sama. Ia menyindir wasit di laga Semen Padang versus PSIS, yang juga memimpin laga PSS versus PSM. Halo Pak Erick Thohir. Coba dicek wasit Semen Padang versus PSIS, ternyata wasit yang sama dengan PSS versus PSM, tulisnya. 2 pertandingan ini bikin Semen Padang dan PSM kecewa dan protes. Ayo Pak Erick Thohir berantas mafia agar liga kita semakin berkualitas dan profesional, lanjut unggahan Andre. Semen Padang sendiri bisa menang di 4 laga terakhirnya di BRI Liga 1 2024-2025. Rosat Setiawan dan kawan-kawan bisa mengalahkan PSIS 3-2, Persija Jakarta 2-0, Madura United 2-1, dan Arema 2-0. Benar-benar terjadi, rumor tentang PSS Sleman degradasi sudah banyak yang beredar. Dan kini rumor itu menjadi kenyataan. PSS Sleman mencatat kemenangan impresif 3-0 atas Madura United di Stadion Gelora Bangkalan pada pekan ke-34 Liga 1 2024 hingga 2025. Namun tambahan 3 poin tak cukup buat Super Elja bertahan di Liga 1. Mereka harus terdegradasi ke Liga 2, karena di laga lain Semen Padang mencatatkan kemenangan. Kabau Sirah mengoleksi 36 poin di klasemen akhir, sekaligus memastikan selamat dari jerat degradasi. Sedangkan PSS bersama Barito Putra pun harus menyusul PSIS Semarang yang sudah memastikan turun kasta duluan ke Liga 2. Pelatih PSS Sleman, Peter Huistra tak bisa menyembunyikan kesedihannya setelah timnya terdegradasi. Ya, tidak terlalu penting apa yang saya pikirkan tentang permainan ini. Ini hanya hari yang sedih, kata Huistra dilansir bolasport.com dari Tribun Jogja. Ramai isu sejumlah klub Liga 1, termasuk PSS Sleman, yang sengaja akan didegradasi. Sang manajer, Leonard Tupamahu, menyatakan tak mau ambil pusing, dan yakin timnya masih bertahan di kasta teratas sepak bola Indonesia. Kalaupun ada hal seperti itu, di atas itu masih ada Tuhan. Semua saya kembalikan kepada Tuhan aja, ujar Leo kepada wartawan di lapangan Pakembinangun, Sleman, Rabu, 23 April 2025. Sebelumnya, seperti dilansir Detik Sepak Bola, isu ini menyeruak setelah penasihat Semen Padang, Andre Rosiade, mendatangi kantor PT Liga Indonesia Baru, LIB, pada Senin 21 April. Kala itu, Andre melaporkan kejanggalan laga Semen Padang FC melawan PSIS Semarang 17 April lalu dan memberikan masukan untuk sisa 5 laga terakhir. Terlihat, seakan-akan kami Semen Padang FC ini ditarget untuk degradasi. Apalagi isu yang berkembang, bahwa sudah ada skenario seperti ini. Dengan PSIS Semarang sudah ada Jateng, di Jogja PSIM naik, PSS Sleman degradasi. Sementara Semen Padang FC, karena Bayangkara FC sudah menemukan home base barunya di Sumatera, di Lampung, maka Semen Padang degradasi, kata Andre. Leo menerangkan pernyataan Andre Rosiade itu masih abu-abu.
Tidak diketahui juga secara pasti mengenai sumbernya. Saya tidak mau tambah bikin bola panas. Kalau ada orang yang sudah menyeting kalau PSS akan didegradasikan, saya percaya bahwa di atasnya orang itu ada Tuhan yang berkuasa. Saya serahkan kehendak Tuhan seperti apa, lanjut Leo. Leo menegaskan, saat ini dia fokus dengan tim di sisa 4 laga. Dia juga berharap seluruh pemain juga fokus untuk merebut poin di sisa laga. Saya sebagai pemimpin juga harus menunjukkan kepada para pemain saya bahwa ini masih ada harapan dan masih ada peluang, katanya. Bupati Sleman, Harda Kiswaya telah kembali menemui petinggi PT Putra Sleman Sembada di Jakarta pada Rabu, 23 April 2025, kemarin. Saya harus ketemu manajemen dan alhamdulillah tadi malam melalui Mas Joni. Dia bilang manajemen siap bertanggung jawab untuk mempertahankan tim kebanggaan rakyat Sleman itu tetap berlaga di Liga 1 musim depan. Adapun saat ini PSS Sleman masih berada di posisi juru kunci klasemen sementara Liga 1 dengan 22 poin. Padahal hanya 4 laga yang tersisa pada musim ini. Paulo Sitanggang, Vinicius Duarte, Nicolas! Jadi PT PSS melalui Mas Rahmat, yang dipercaya pemiliknya, Pak Agus, siap bertanggung jawab berkaitan dengan PSS tetap di Liga 1, kata Harda, Jumat, 25 April 2025. Lebih lanjut terkait bentuk pertanggungjawaban itu, Harda mengaku tak bisa mengungkap secara detail kepada publik. Tentu yang secara teknis saya tidak bisa sampaikan ke publik. Artinya beliau bertanggung jawab penuh berkaitan dengan PSS untuk tetap berlaga di Liga 1, ucapnya. Namun, Harda bilang pihak manajemen siap untuk memberikan usaha maksimal di sisa laga-laga akhir PSS Sleman, sehingga dapat kembali lagi bertahan di Liga 1. Iya, usaha penuh, karena dia ngomong sama Bupati, tentu nggak main-main. Dia dengan penuh keseriusan dan ketegasan siap PSS tetap berlaga di Liga 1, imbuhnya. Disinggung mengenai evaluasi penggunaan Stadion Maguwo Harjo, usai digunakan perdana setelah renovasi, Harda menyebut memang ada beberapa catatan, terutama mengenai sarana dan prasarana penunjang stadion. Selanjutnya, dia akan segera berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yakni Balai Prasarana Permukiman Wilayah DIY, selaku UPT di bawah Kementerian PU, untuk melakukan perbaikan terkait evaluasi itu, termasuk dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Sleman selaku pengelola. Ya, saya sudah minta catatan-catatan yang ada untuk PU, koordinasi dengan Balai Besar. Ini kan masih haknya Balai Besar untuk disampaikan, tandasnya. Seperti diketahui PSS Sleman terpuruk di dasar klasemen Liga 1 2024-2025. Skuad Super Elja tak mampu berkutik di 5 laga terakhir. Bahkan magisnya Stadion Maguwo Harjo yang diharapkan menjadi pelecut untuk kemenangan PSS kala menjamu Dewa United harus pupus. Skor tipis 0-1 membuat skuad asuhan Peter Huistra tertunduk malu di stadion yang baru saja direnovasi hingga menghabiskan anggaran 108 miliar rupiah. PSS berada di juru kunci dengan koleksi hanya 22 poin dari 30 pertandingan yang telah dilakoni. Rico Simanjuntak dan kawan-kawan masih menyisakan 4 laga terakhir. Meski begitu hal ini menjadi penentuan berat para penggawa. Performa permainan yang ditunjukkan juga wajib jor-joran. Bukan tanpa alasan, meskipun 4 laga mampu diselesaikan dengan kemenangan tanpa kalah sekalipun, PSS harus bersaing dengan Barito Putra, Persis Solo, hingga PSIS Semarang, dan Semen Padang, untuk menjauh dari zona degradasi tersebut. Seakan seperti judi, Peter Huistra juga harus memutar otak agar 4 laga tersebut setidaknya mengoleksi 3 poin tanpa kekalahan. Kendati begitu, ujian PSS Sleman sebenarnya harus disiapkan sejak saat ini. PSS telah menghadapi tim pemuncak klasemen, Persib Bandung pada Sabtu,
26 April 2025. Sudah diprediksi, tentu ini tidak akan mudah untuk PSS menghadapi raksasa Bandung. Di sisi lain, Persib Bandung menjamu dengan tren positif, di mana 4 laga terakhir tak kalah sekalipun. Di samping itu euforia di Stadion GLBA tentu menjadi tantangan bagi Jayus dan kawan-kawan ketika memijakkan kaki di tanah Bandung. Menghadapi tim juru kunci, Bojan Hodak, pelatih Persib enggan meremehkan. Meski memiliki jarak poin yang jauh, Bojan mengaku PSS bisa menjadi ancaman karena performanya yang cukup baik ketika menahan lama Dewa United sebelum akhirnya kebobolan di laga pekan lalu. Sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar Mimin makin semangat membuat berita bola aktual lainnya.